hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya begini: Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Ini mungkin akan menjadi pegangan, pedoman dan telaah kita bersama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita semua, hai para pemuda, barang siapa yang mampu beristri, hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu berpengaruh besar untuk menundukkan mata dari memandang wanita yang bukan muhrimnya, dan tangguh menjaga kehormatan. Barang siapa yang tak sanggup menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah alat penahan dari nafsu birahi. Pemirsa, marilah kita lihat kondisi kita sekarang. Kita menemukan sangat banyak persoalan-persoalan sosial. Ada anak SD mendapatkan perlakuan secara tidak senonoh, bahkan itu dari gurunya. Ada anak SMP melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan, bahkan kemudian direkam dan disebarluaskan. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya terjadi, bahkan juga di dalam keluarga. Kemudian pada saat ini PR besar kita sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ternyata angka pengguguran kandungan, angka aborsi makin tahun makin tinggi jumlahnya. Atas nama apapun yang seringkali berkembang, katanya atas nama hak asasi manusia, mereka boleh melakukan apa saja. Atas nama hak-hak perempuan, kalau terjadi kehamilan, boleh dia memilih diteruskan atau boleh dia memilih digugurkan. Kita berhadapan dengan suasana seperti itu. Sementara Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya, kalau sudah mampu menikahlah. Kalau tidak, maka kata Rasulullah, ya lakukanlah sesuatu yang itu bisa menahan nafsu birahi, dan itu adalah puasa. Bagaimana caranya kita mencoba melaksanakan perintah Rasul yang satu ini? Kalau misalnya para guru-guru lalu kemudian tidak mampu menahan amarah itu dan kemudian berpuasa. Kalau kemudian yang muda-muda itu tidak mampu menahan nafsu birahi dan kemudian puasa, atau mungkin juga yang sudah senior-senior dan ternyata tidak mampu menahan godaan itu lalu kemudian puasa. Subhanallah, karena puasa sesungguhnya tidak hanya bisa menahan nafsu birahi kita, tetapi puasa aspek sosialnya juga luar biasa besarnya. Karena kita terus-menerus bisa merasakan betapa orang-orang yang tidak beruntung, mereka tidak bisa makan, mereka ingin minum, mereka pun tidak cukup punya uang untuk bisa minum secara bergizi. Nah, yang punya uang ternyata tidak punya kemampuan menahan birahi. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan kita berpuasalah. Puasa, puasa dan puasa. Apakah kita akan mengajak diri kita pun harus kita ajak, mengajak keluarga kita, mengajak sanak saudara kita. Karena nafsu yang muncul belakangan
seringkali tidak mampu dikendalikan, bukan hanya nafsu birahi, tapi juga nafsu untuk menguasai harta orang lain, nafsu menguasai hak milik orang lain, nafsu untuk menguasai jabatan, dan seterusnya dan seterusnya. Andai kita memulai dari diri kita, kita ajak hati kita ajak pikiran kita luruskan perilaku kita ajak lingkungan keluarga kita puasa, sehingga itu bisa menahan sesuatu yang mestinya tidak patut kita lakukan. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, seperti yang tadi yang sudah kita bahas bersama, bagaimana caranya kita mengajak diri kita, lingkungan kita untuk berpuasa supaya bisa menahan nafsu-nafsu yang memang seyogianya bisa kita tahan. Antara lain adalah, karena tema kita adalah fungsi keluarga yang terkait dengan nafsu birahi. Ada yang tidak tahan di bus, mereka melakukan pelecehan seksual di bus. Ada yang tidak bisa menahan di kantor, mereka melakukan pelecehan seksual di kantor. Sampai kemudian kita temukan ada yang tidak tahan di sekolah, mereka pun melakukan pelecehan seksual di sekolah. Bahkan itu dilakukan kepada murid-muridnya. Bagaimana caranya kita berbenah bersama? Saya ingin mengajak kita sebagai bagian dari fungsi-fungsi kemanusiaan kita, di mana Nabi mengajak kalau memang sudah mampu maka kawinlah. Nah, ini ketika kita mengaitkan persoalan perkawinan, ternyata ada pikiran-pikiran yang sedang berkembang, dan ternyata pikiran-pikiran yang berkembang itu banyak sekali diinspirasi oleh justru Undang-Undang Dasar kita. Di Undang-Undang Dasar pasal 28 kebetulan memang terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Mari kita lihat di pasal 28B, bunyinya begini: hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas anak, dan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah hak asasi manusia. Mari kita lihat hak untuk membentuk keluarga. Ketika kemudian pasal ini disepakati sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 45, ternyata ada yang menerjemahkan kalau ada hak membentuk keluarga, mafhum mukhalafahnya menurut mereka adalah hak untuk tidak membentuk keluarga. Apa yang kemudian terjadi? Mereka mengikuti pikiran-pikiran atas nama hak asasi manusia, dan pikiran-pikiran itu maka mereka meniscayakan laki-laki boleh sama laki-laki, perempuan boleh sama perempuan, ataupun mereka boleh bersepakat tidak harus di dalam ikatan perkawinan yang sah. Ini pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin mengajak pemirsa Cahaya Hati, kita lihatlah bagaimana undang-undang kita tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Karena kita hidup di negeri ini, tetaplah koridor perundang-undangan menjadi bagian dari referensi regulasi kehidupan kita. Di pasal 6 undang-undang ini menyebutkan begini: keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi saya ingin mengajak kita sekalian bahwa sejauh-jauhnya pikiran kita mengembara atas nama hak asasi manusia, selain dari koridor agama Islam, ada koridor di negeri ini, ada undang-undang yang mengatur bahwa keluarga adalah unit terkecil, ada ayah, ada ibu, atau ada ayah, ada ibu, ada anak, karena ada mungkin keluarga yang Allah tidak anugerahi keturunan. Dan yang lebih penting adalah dalam ikatan perkawinan yang sah.
Nah, pikiran-pikiran yang sekarang seringkali berkembang dan kemudian secara langsung maupun tidak langsung, ternyata kita menemukan sudah cukup banyak yang mengikuti liberalisasi pemikiran itu. Kembali saya ingatkan kepada kita semua, ada hak kita, tapi juga ada hak-hak lain yang harus kita lindungi. Misalnya adalah dari sebuah proses kebersamaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak di dalam ikatan perkawinan yang sah. Andai kemudian terlahir keturunan, maka keturunan ini akan menjadi permasalahan ketika dia misalnya mau sekolah, dia membutuhkan akte kelahiran. Ketika dia harus mengisi berbagai form, apakah ketika dia harus bekerja, apakah dia harus mengisi di imigrasi dan seterusnya, dia juga membutuhkan keabsahan dari siapa ayah yang legal dan siapa ibu yang legal. Sampai kepada saat dia menikah nanti, kalau dia perempuan, siapa yang mestinya bisa menjadi wali bagi anak ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua, koridor-koridor peraturan perundangan kita mestinya tetap kita jadikan rujukan. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi. Saya ingin melanjutkan betapa perkembangan definisi tentang keluarga pada saat ini sudah jauh sekali melampaui koridor-koridor peraturan perundangan kita dan tentu melampaui koridor-koridor syar'i. Saya ingin mengajak kita sebetulnya masih punya lagi peraturan pemerintah yang mengatur tentang fungsi keluarga. Dalam peraturan pemerintah itu, fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama. Kembali bahwa agama mestinya menjadi ruh dari keluarga manapun. Fungsi ini dimaksudkan bahwa bagaimana keluarga bisa mendorong sosialisasi kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai religiositas di masing-masing keluarga. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, katakanlah bagi yang beragama Islam, kita membuka laptop, kita membaca basmalah. Kemudian kita mau melakukan upaya-upaya yang lain, katakanlah kita mungkin mau membaca buku, kita baca basmalah. Kita mungkin mau ke dapur bagi ibu-ibu yang akan masak, kita juga membaca basmalah. Ada ruh spiritualitas, ruh religiositas yang terus diharapkan tersosialisasi di dalam keluarga itu. Kembali bahwa ini adalah regulasi kita. Tapi apakah di setiap keluarga sempat disosialisasikan nilai-nilai religiositas seperti ini? Padahal betapa mudahnya kalau kita hanya melafalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena memang kita ini menghirup udara, menghirup O2, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa mendengar. Itu kan semata-mata karena Rahman Rahimnya Allah. Apa iya kita menyebut, melafalkan basmalah saja begitu beratnya mulut kita? Nah, marilah kita coba. Kalau yang belum, bagi yang sudah, ayolah kita sebarkan ini, bahwa kita bisa melihat, kita bisa membaca, kita juga bisa pergi kemana-mana, kita juga bisa mendapat pengakuan dari banyak pihak, semata-mata tentu karena Rahman Rahimnya Allah. Kalau hanya karena kita sehat, betapa banyaknya orang sehat, tapi betapa banyaknya yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua adalah fungsi sosial budaya. Ada persoalan di negeri ini, barangkali yang tetap menjadi PR kita bersama. Ada kebinekaan. Kebinekaan itu menurut saya ini adalah sunatullah, karena memang Indonesia ini Allah lahirkan di dalam sebuah wilayah yang terdiri dari sangat banyak suku, sangat banyak bahasa, sangat banyak agama, sangat banyak adat. Oleh karena itu, fungsi sosial budaya haruslah menjadi bagian yang kita internalisasikan di keluarga kita masing-masing. Sehingga ketika kita melihat
ada suku lain, karena perbedaan adat, perbedaan tata cara, kita tetap bisa memberikan penghormatan kepada mereka. Tidak kemudian ada jealousy di antara yang satu dan yang lain. Harmoni yang harus kita bangun ini sesungguhnya adalah ruh dari kehadiran Islam rahmatan lil alamin. Islam hadir menjadi penyemai damai. Islam hadir sebagai penyemai rahmat. Islam hadir sebagai penyemai bahagia bagi seluruh umat, bahkan bagi seluruh alam. Tidak boleh ada hewan yang kita sakiti. Tidak boleh ada hutan yang kita gunduli tanpa ada penanaman kembali. Itu artinya bahwa kita sedang menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Fungsi-fungsi itu bukan hanya di sekolah. Fungsi-fungsi itu bukan hanya di perkantoran. Tapi fungsi itu mestinya kita tanamkan di keluarga kita masing-masing. Kita masih melihat kemudian ada fungsi cinta kasih. Betapa sesungguhnya antara satu dengan yang lain, yang kaya dengan yang miskin, yang pintar dengan yang kurang pintar, yang status sosialnya tinggi dengan yang status sosialnya rendah, yang rumahnya di gedong dan rumahnya di bedeng-bedeng misalnya. Adakah sesungguhnya terbangun cinta kasih secara sejati? Seringkali kemudian yang terjadi cinta kasih pada tataran pencitraan. Oleh karena itu, kembali Rahman Rahimnya Allah turun adalah karena besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, marilah pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keberkahan pada keluarga kami. Kami mohon kepadamu ya Allah keberkahan kepada keturunan kami. Beri kami keturunan yang soleh solihah, penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, beri kami derajat yang mulia, mulia fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit dunia, penyakit hati, dan beri kami obat dari segala penyakit itu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.